Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rain Malvento dengan NPM 2022 2775 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelompok kami yang membahas tentang sistem informasi RT tingkat RT. Saya di sini bertugas atau mengerjakan dataset atau database dari website yang kami buat. Ini database-nya ada dua, yaitu ada tabel keluhan warga yang nanti isinya adalah tabel keluhan-keluhan warga. Terus ada di sini ada tabelnya, itu ada ID, nama, keluhan warganya, 6 warga yang mengisi keluhan warganya, dan tanggal timestamp warga itu mengisi keluhannya atau keluhannya terjadi kapan. Terus selanjutnya ada di tabel warga itu ada ID juga, terus nama. Ini untuk data warga baru yang ingin mendaftar di RT kami agar nanti terdata warganya itu mengisi ID yang akan diberikan oleh RT ketika mendaftar. Terus ada nama warga tersebut, nik warga tersebut, nomor telepon, dan juga timestamp ketika warga tersebut ingin mendaftar atau baru mendaftar. Terus selanjutnya nah ini dia sebenarnya ini koneksi database-nya karena sudah saya upload ke hosting. Terus selanjutnya ini adalah tampilan dari webnya. Nah, ini karena saya bertugas atau mengerjakan struktur website dan database-nya. Jadi struktur database-nya, ini struktur website-nya saya yang mengusulkan atau membuat website-nya seperti ini. Kayak ini judul judul atau tema dari tugas kami. Ini ada form selamat datang. Ini ada menu utama yang bisa diklik menuju ke daftar pengurus. Ini anggota-anggota kami. Di sini bisa diklik menuju Instagram personal anggota kami. Semuanya bisa diklik. Terus ini tugas dan tanggung jawab ketua RT, wakil, sekretaris, bendahara. Mengklik foto profil dari daftar pengurus kami. Terus scroll bawah ada daftar, ada kontak pengurus dari RT kami. Nah di sini juga ada ketua RT, sekretaris, bendahara, yang link ini bisa diklik menuju ke WhatsApp karena dari sekretaris, bendahara, dan ketua RT. Selanjutnya ada agenda kegiatan dari kelompok kami. Ini foto-fotonya bisa yang kita telah lakukan atau kegiatan yang telah kita lakukan. Di sini juga ada video-videonya yang bisa di-play. Tumben. Dilihat juga bisa. Mendengar keluhan. Terus agenda mendatang yang akan kita lakukan tiap minggunya atau tiap bulannya. Di sini program tahunan yang akan kita lakukan bersama-sama tiap tahunnya. Terus di sini ada form keluhan yang tadi database yang saya buat terkoneksi dengan ini. Misal bisa kita isi dengan misal
Raihan, iklannya bahan bisa kita kirim, berhasil. Terlihat ada masuk ke database kita, jadi nanti bisa kita langsung tindak lanjuti. Di sini juga sama nih, bisa ngelink ke WhatsApp yang tadi saya bilang. Tiap kotak kontak langsung bisa ngelink. Ini wakil ketua, ketua RT bisa langsung ngelink ke WhatsApp seperti ini. Terus ada daftar warga baru, ini database yang satu lagi. Kalau yang ini kan form keluhan tadi, ini form dari database warga baru. Ini bisa kita isi. Bisa Alfian, ceknya asal aja. Telepon. Bisa langsung masuk. Ini juga bisa kita cari Alfian. Nah, langsung nemu, bisa kita hapus juga. Ini bisa kita reset, kita clear. Bisa kita hapus juga, ini bisa kita hapus. Nah, selesai. Ini alur pendaftarannya yang tadi saya bilang di awal. Alur pendaftarannya sini kotak saran, bantuan, ini juga bisa diklik sama kayak tadi, langsung ngelink ke WhatsApp. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk upload ke hosting. Untuk upload ke hostingnya saya menggunakan Infinity Free yang gratis. Nah, di sini saya karena udah buat akun, udah dibuat, kita ke domain yang sudah saya buat. Setelah sini control panel, setelah di sini tadi langkahnya kita upload database-nya dulu di sini. Nah, saya udah upload database-nya. Ini sebelumnya tadi kita buat dulu, kan saya udah buat ini RT69 database-nya. Kita bisa buka di sini. Saya tadi ini belum ada karena saya import, jadinya ada. Kita import jadi ada di sini. Terus setelah itu kita balik lagi. Setelah itu semua udah, kita ke online file manager. Online file manager di sini file htdocs, ada file htdocs. Kita buka. Nah, kita upload file-file yang kita kerjakan atau kita buat tadi sebelumnya yang disimpan di localhost kita upload ke sini semuanya. Ada upload, bisa upload folder, file atau zip. Kalau saya upload satu, setelah upload semua, udah saya upload semua, kita save. Terus karena tadi kan ini database-nya kita ubah, sudah kita upload sini. Nah, file koneksinya kita ubah dulu. Nah, ininya kita ubah seperti yang sudah kita upload di sini. Kita lihatnya nah, kita buka di sini kayak server name, servernya atau host. Ini kita kopas ke sini, username ininya kita kopas ke sini, password. Kalau password kita bukanya di sini. Ini dia passwordnya, bisa kita kopas di sini. Terus kita salin di sini. Terus username-nya atau username-nya dari sini kita upload ke sini. Udah, setelah itu kita save. Terus kita close, terus kita run. Tadi ini kita buka nih, sudah bisa, jadi langsung ke upload ke hosting.
yang telah kita buat, websitenya langsung kita upload, yang website yang telah kita buat langsung ke upload ke hosting yang tadi. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin dengan NPM 969 akan menjelaskan bagian dari proses daftar PHP, yang mana kita menggunakan PHP dan kita juga memasukkan include DB Connect PHP, yang mana DB Connect ini berfungsi untuk menyertakan file eksternal yang biasanya berisi script koneksi ke database. Lalu kita juga menggunakan if server request method sesuai dengan post, yang mana bagian ini berfungsi untuk mengecek apakah halaman ini diakses melalui metode post saja. Ini penting untuk memastikan data hanya diproses jika dikirim melalui form post. Dimana jika kita cek di sini, metode yang digunakan adalah post. Dan ini digunakan untuk bagian pengisian form pendaftaran. Yang mana nanti dari sini akan terkirim langsung ke sini berarti. Lalu di sini ada gelar nama, post, NIK, dan nomor telepon. Yang mana ini mengambil nilai dari form yang dikirim melalui metode post yang tadi. Bagian sini. Dan bagian untuk nama itu berarti nama warga, NIK adalah nomor induk kependudukan yang mana hanya menggunakan angka dari 0 sampai 9 dan hanya bisa diisi 16 dengan jumlah 16, tidak boleh kurang dan tidak boleh juga lebih. Dan untuk telepon sendiri adalah nomor telepon warga. Dan untuk bagian ini SQL insert into berfungsi untuk membuat perintah SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel warga pada database. Nilai yang dimasukkan adalah NIK, nama, dan telepon. Dan untuk selanjutnya kita juga memasukkan if count query SQL true, yang mana ini berfungsi untuk mengakses SQL menggunakan objek scount. Dan jika query berhasil dijalankan, maka akan langsung terhubung dengan bagian pendaftaran berhasil. Nah, pendaftaran berhasil ini adalah notif jika query berhasil dijalankan. Ini akan berfungsi untuk memberikan alert kepada pengguna bahwa data yang dimasukkan adalah valid dan berhasil diinput. Dan setelah itu, user akan kembali ke halaman daftar warga. Dan jika user salah melakukan input data, yang mana sebagian besar itu seringnya terjadi di NIK, karena mungkin kurang terjadi typo, jadi kurang masukkan tidak sampai 16 angka, maka notifikasi yang muncul adalah error. Ini adalah pesan yang akan ditampilkan untuk memberitahu user bahwa ada terjadi kesalahan dalam penginputan data. Dan nanti akan juga menjelaskan di mana bagian letak kesalahannya. Dan untuk yang terakhir kita juga menggunakan scon close, yang mana ini berfungsi untuk menutup koneksi database setelah semua proses selesai. Dan untuk kesimpulan dari bagian proses daftar PHP ini adalah kode ini digunakan untuk memproses form pendaftaran warga yang dikirim melalui metode post saja, lalu menyimpan data ke dalam database jika data valid. Jika sukses akan muncul alert pendaftaran berhasil, dan jika gagal akan muncul alert error. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Jaina, NPM 2783. Saya akan menjelaskan pada bagian keluhan. Untuk bagian HTML awal, untuk DOC type HTML itu menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML 5. Terus ada HTML lang ID, itu merupakan bahasa dokumen atau bahasanya bahasa Indonesia. Lalu ada meta char set UTF 8, itu mengatur encoding karakter ke UTF-8. Lalu ada meta name viewport, itu membuat tampilan responsif di perangkat mobile.
Lalu ada title, itu adalah judul halaman web. Lalu ada link rel style sheet, menghubungkan file untuk styling tampilan. Berikutnya ada localhost, itu adalah server database berada di mesin lokal. Lalu ada root, itu nama pengguna database. Lalu tanpa password, itu tidak disarankan untuk produksi. Berikutnya ada RT69, itu adalah nama database-nya. Lalu MySQL garis bawah connection, itu membuat koneksi ke MySQL. Berikutnya ada if, itu mengecek apakah koneksi gagal. Lalu ada die connection, gagal, menampilkan error jika koneksi gagal. Lalu berikutnya tampilan halaman web, ada header, lalu H1 from keluhan warga RT 69, saluran aspirasi dan keluhan warga. Itu adalah tampilan judul dan deskripsi halaman. Berikutnya ada navigasi menu, ada nav, ul, li, ref, index, php, beranda. Itu adalah menu navigasi untuk pindah antar halaman. Itu ada beranda, daftar pengurus, agenda kegiatan, from keluhan, dan warga, daftar warga baru. Kemudian bagian main. Pada bagian main, lalu ada div class container, kemungkinan dipakai untuk membungkus from keluhan, tapi bagian from keluhan belum kelihatan sesungguhnya. Lalu berikutnya ada from input keluhan, ada selection, sampaikan keluhan Anda, style, color, from action, lalu ada label for, input type, pada from menggunakan metode post dan dikirim ke file proses keluhan PHP untuk diproses. Lalu ada input yang disediakan, ada nama input text, keluhan, saran, dan text area. Berikutnya ada kedua file bersifat required, artinya wajib diisi. Lalu ada tombol kirim keluhan, mengirim data ke server. Kemudian bagian table ini menampilkan semua keluhan yang sudah masuk ke dalam table. Ada select from keluhan order by ID desk, mengambil semua data dari tabel keluhan di database, lalu diurut dari yang terbaru. MySQL queries query. Ini menjalankan query ke database. If research, jika require gagal dijalankan, akan muncul pesan error dalam baris data tabel. Lalu ada select from keluhan order by ID text. Data keluhan ditampilkan dinamis dari database, namun pada bagian looping ini while throw garis MySQL fetch as coach belum terlihat. Itu penting pada bagian agar data ditampilkan per baris per baris. Lalu ada file proses keluhan PHP, itu memproses data input from, juga belum terlihat teman-teman ya. Kita di sini mengecek hasil query yang menampilkan baris pada 80 sampai 100. If result echo gagal. Ini menampilkan bahwa msqlenum rows mengecek apakah ada data yang diambil, lalu ketika kita melakukan looping while untuk
menampilkan satu persatu. Berikutnya, kalau tidak menampilkan, belum ada keluhan yang masuk. Jika query error, tampilkan pesan kesalahan. Berikutnya ada status. Looping menampilkan data keluhan pada baris 85-99. Baris 1 tindak lanjuti, baris kedua dalam proses, lalu baris ketiga adalah selesai. Dan berulang. HTML ini HTML special card digunakan untuk mencegah serangan XX. Lalu warna latar belakang status selesai hijau, dalam proses orange, ditindaklanjuti abu hijau tua. Pada bagian tambahan informasi, ini bagian edukasi atau paduan untuk warga agar mengisi keluhan dengan baik menggunakan section yang diberi warna latar dan desain guide. Lalu memberikan tips bahasa yang jelas dan sopan, keluhan harus spesifik, hindari penggunaan kata kasar, dan lain-lain. Lalu rangkuman fungsi utama file keluhan PHP. Pada koneksi DB terhubung ke database RT69, formulir input nama sesuai keluhan warga, table menampilkan daftar keluhan dari database, lalu tampilan status diberi warna, data tampilkan rapi. Berikutnya edukasi, tips menyampaikan keluhan secara baik. Pada paduan pengajuan keluhan, selection style background, ini menampilkan tips dan etika dalam menyampaikan keluhan. Pada desain, kita menggunakan grid agar tampilan responsive dan otomatis menyesuaikan HP atau Android. Setiap tips ditampilkan dalam satu kotak, ditata rapi dan berwarna. Lalu kontak langsung, section, baris, background, butuh bantuan segera, dan keluhan yang memerlukan penanganan. Ini memberikan informasi alternatif komunikasi langsung jika warga tidak menunggu respon dari form online. Lalu kesimpulan fungsionalnya, pada bagian paduan, fungsi edukasi warga, penjelasan singkat, menjelaskan bagaimana penyampaian keluhan yang baik. Kontak langsung, tindakan cepat, info jika keluhan bersifat darurat atau penting. Pada bagian selection, kontak langsung, style, div, style, background, selection, fungsinya memberi jalur alternatif kepada warga untuk menyampaikan keluhannya secara langsung menggunakan via WhatsApp jika sifatnya mendesak. Lalu ada strukturnya, header, butuh bantuan segera untuk keluhan dan memerlukan penanganan. Menggunakan grid layout untuk menampilkan dua kontak. Kontak pertama itu ketua RT Raihan Ilham Alifanto, lalu ada HTTPS WhatsApp me, lalu ada nomor, itu menampilkan nama dan jabatan, lalu ada tautan WhatsApp yang langsung membuka chat dengan ketua RT. Lalu pada bagian kontak kedua, wakil ketuanya Dias, lalu di situ ada link WhatsApp yang sudah sesuaikan dengan nomor HP. Desainnya untuk desain sendiri, background putih, border radius, warna teks hijau dan biru, padding dan spacing konsisten. Lalu pada bagian footer, copy sistem informasi RT69. Footer itu sederhana dengan teks tahun 2025 sistem informasi RT69, kelompok pengembang, kelompok 2 terkenal di bumi. Lalu ada penutup HTML, body HTML. Pada rangkuman fungsi akhir file ini, pada bagian kontak langsung ada fungsinya itu WhatsApp link. Itu alternatif jika keluhan penting atau darurat. Lalu footer ini identitas dan tahun untuk penutup halaman dan informasi pengembang.
Lalu yang terakhir adalah penutup HTML, yaitu struktur dokumen, menandakan bahwa berakhirnya halaman web. Sekian dari saya, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.